pengisian nilai mata pelajaran. Kita klik menu nilai mapel. Nah, Bapak Ibu, untuk pembuatan buku induk ini Bapak Ibu harus benar-benar cermat dan teliti ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa baca keterangan yang ada di sini sebelum memulai menginput nilai. Jadi intinya sebelum kita menginput nilai, perhatikan betul-betul urutan mata pelajaran antara semester ganjil dan genap. Itu urutan mata pelajarannya harus sama. Kemudian urutan nama siswanya antara yang di buku induk dan yang ada di aplikasi rapot itu juga harus sama. Kalau sudah sama baru bisa kita copy pastekan. Tetapi kalau ternyata berbeda, baik itu urutan siswanya ataupun urutan mata pelajarannya, maka harus disamakan dulu. Begitu juga untuk penyusunan transkrip. Nah, untuk penyusunan transkrip ini dari semester 1 sampai semester 6 urutan mata pelajarannya itu harus sama. Begitu juga urutan siswanya antara semester 1 sampai 6 harus sama dan harus sama juga dengan yang ada di aplikasi buku induk. Jika berbeda, maka harus disamakan dulu. Nah, ini ada beberapa contoh untuk memperjelas ya perbedaannya di mana. Di sini ada semester 1 pada tingkat 10, ini semester 2 ya, tingkat 10 semester 2. Di sini kemuhammadiyahan muatan lokal pada urutan pertama, sementara di semester 2 kemuhammadiyahan berada pada urutan kedua pada muatan lokal. Nah, ini urutan mapelnya tidak sama, maka sebelum menginput nilai ini harus disamakan dulu. Karena antara semester ganjil dan genap itu pada buku induk dibuat dalam satu tabel ya. Jadi urutan mapelnya harus sama. Seperti itu ya. Jika terdapat perbedaan cara mengubah susunan mapelnya bagaimana, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Ya, pada tutorial yang merah ini. Kemudian di sini juga sama ya untuk kelas 11. Nah, misalkan di sini kelas 11 muloknya itu berbeda dengan mulok di kelas 10. Nah, untuk kelas 11 ini posisinya harus berbeda. Nah, karena mapelnya berbeda, maka posisi urutannya, letaknya juga harus berbeda. Nah, kalau seperti ini, nah ini salah ya. Di semester di tingkat 10 kemuhammadiyahan dan bahasa Jawa. Di tingkat 11 ini muloknya berbeda, tetapi posisi letaknya sama dengan yang di tingkat 10. Nah, kalau mapelnya berbeda, maka posisi urutannya jangan berada pada posisi yang sama. Nah, ini di urutan pertama harusnya kemuhammadiyahan, maka jangan ditempatkan pada urutan pertama, tapi berada pada urutan yang berbeda ya, ketiga ataupun keempat. Nah, di awal penyusunan rapot saya sudah mengingatkan ya bahwa untuk waka kurikulum sebelum membagikan aplikasi rapot ke wali kelas ya, sebaiknya disusun terlebih dahulu struktur mapelnya dari kelas 10 sampai kelas 12. Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih seperti ini. Nah, kalau wali kelas mengisi sendiri biasanya akan seperti ini ya, karena mereka tidak paham. Ketika dia membuat rapot kelas 11 ya, semester kelas 10-nya itu tidak dilihat, taunya ya di kelas 11 ya, karena muloknya hanya 2, maka dia akan mengisinya seperti ini, tidak memperhatikan mulok di kelas 10 ya, tidak memperhatikan rapot kelas 10-nya. Tapi kalau kurikulum yang menyusun nah, dari awal sampai akhir, dari kelas 10 sampai kelas 12, maka akan tersusun rapi seperti ini. Nah, untuk gambar-gambar yang ada di sini, ini merupakan contoh dari rapot SMA. Sementara untuk SMK, yang perlu dicermati adalah pada mapel produktif ya. Jadi untuk mapel dasar-dasar kompetensi keahlian dan konsentrasi keahlian, khususnya untuk sekolah yang menggunakan format kedua
di mana mapel produktif itu dipecah menjadi beberapa mapel layaknya di kurikulum 13. Nah, itu dicermati betul-betul urutannya apakah sama atau beda untuk setiap semesternya. Jika ada perbedaan, maka harus diurutkan terlebih dahulu sebelum copy paste nilai ke buku induk. Kemudian di muatan lokalnya juga, karena di situ untuk SMK juga diisi sendiri oleh sekolah dan juga mapel pilihannya. Jadi ada mapel produktif, mapel pilihan, dan muatan lokal ya, dicermati betul-betul urutannya sebelum copy paste ke aplikasi buku induk. Selanjutnya, jika semuanya sudah dipastikan rapi, Bapak Ibu bisa melanjutkan ke pengisian nilai ya, copy paste nilai. Oh ya, di sini jika Bapak Ibu merasa ribet ya untuk mengecek urutan siswa di setiap semester, di sini sudah saya sediakan fasilitas ya, fitur untuk mengecek urutan siswa di setiap semester dibandingkan dengan urutan siswa pada buku induk ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal copy paste di sini nama siswa, misalkan di semester 1 pada aplikasi rapot kita pastekan di sini untuk nama siswanya, urutannya. Nanti untuk melihat hasilnya apakah sama atau beda bisa dilihat pada kolom cek hasil. Jika muncul tanda seperti ini, silang berarti urutan siswanya berbeda. Tetapi jika munculnya tanda centang seperti ini berarti urutan siswanya sama. Dan perlu diperhatikan untuk hasil ini, aplikasi akan menilai urutan sama itu jika namanya sama dan tulisannya benar-benar sama. Jadi kalau misalkan anak namanya sama tapi tulisannya berbeda, maka akan dianggap berbeda. Nah, ini misalkan ini saya tulis di sini si A. Meskipun saya menggunakan huruf kecil, ini akan sama. Tapi kalau misalkan di sini saya beri tanda titik, nah ini akan berbeda meskipun namanya sama. Jadi tulisan harus benar-benar sama ya. Kalau hanya huruf kapital ataupun huruf kecil, ini masih dianggap sama. Tapi kalau sudah ada spasi, kemudian ada titik, maka jika ada perbedaan, maka dianggapnya beda. Oke, kalau sudah kita kembali. Nah, tadi kalau sudah kita cek urutannya sama, kemudian urutan mata pelajarannya sama, maka kita bisa copy paste nilai pada leker ya, lembar leker di aplikasi rapot ke aplikasi buku induk. Nah, di sini akan saya contohkan untuk pengisian nilai dari rapot semester 3 dan 4-nya SMA ya, jadi kelas 11 semester 3 dan 4. Kita masuk ke semester 3. Nah, kemudian kita buka yang ganjil ini ya. Kita coba cek dulu urutan siswanya apakah sama ataukah beda. Kita copy, kemudian semester 3 di sini ya. Oke, saya ulang, klik kanan, copy, kemudian di sini kita pastekan. Nah, kita cek apakah semua siswa dari absen 1 sampai yang terakhir apakah sama atau beda. Nah, ini tanda centang semua berarti urutannya sama. Maka di sini kita bisa mengcopy nilainya ya, nilai dari leker. Ini leker untuk kelas 11 semester ganjil. Kita copy, kemudian kita pastekan. Ini belum kembali ya. Ulangi, copy, kemudian kita pastekan ke sini. Di absen yang pertama ya, ini sudah saya kasih tanda warna kuning ya sebagai penanda siswa absen 1. Paste spesial, kemudian pilih value. Nanti akan muncul nama-nama mapel yang diajarkan di semester 3 beserta nilai siswanya. Kemudian berikutnya
kita masuk ke semester 4. Kita cek dulu urutan siswanya. Ini semester 4. Kita copy, kemudian kita pastekan ke sini. Apakah urutannya sama ataukah berbeda? Jika sama, maka kita bisa copy nilai mata pelajarannya ke aplikasi buku induk. Nah, ini kita cek urutan siswanya sudah sama. Kita bisa kembali ke sini, kemudian kita pastekan ya nilai di lagernya. Hanya saja di sini belum kita cek ya. Ini untuk contoh saja, belum kita cek urutan mapelnya. Nah, kita copy di sini, kemudian kita pastekan. Ini ada ghosting ya. Jadi untuk Excel 2021 ini sering terjadi ghosting. Ini tampilannya tidak sesuai aslinya. Kalau kita kecil, nah, jadi harus diubah dulu persentasenya, nanti baru nongol yang aslinya. Kita paste spesial value. Nah, jika terjadi perbedaan urutan mata pelajaran akan muncul peringatan seperti ini. Nah, semester 3 kemuhammadiyahan untuk mapel muloknya untuk yang pertama, sementara di semester 4-nya bahasa Jawa. Ini kalau kita paksakan ya tanpa kita cek terlebih dahulu, jika ada perbedaan akan muncul seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat pada buku induknya, di sini juga akan muncul keterangan seperti ini ya. Nah, ini bisa dilihat untuk mulok yang tadi berbeda antara semester 3 dan 4, muncul keterangan mapel semester ganjil dan genap tidak sama. Ini kita buat demikian untuk mengurangi kesalahan dalam pembuatan buku induk. Nah, kalau sudah terlanjur kita input kemudian ada kesalahan, maka untuk memperbaiki Bapak Ibu tinggal menghapus ya, menghapus yang tadi salah. Misalkan yang akan kita hapus adalah semester 4-nya. Nah, semester 4-nya kita hapus. Kemudian nanti setelah urutannya diperbaiki, kita copy paste kembali ke sini. Nah, untuk mengubah urutan mata pelajarannya nanti Bapak Ibu bisa melihatnya di tutorial cara mengubah urutan mata pelajaran. Ini yang warna merah. Nah, untuk semester 5 sampai 6 caranya sama ya Bapak Ibu. Kemudian untuk pengisian project P5 ataupun kokurikuler ini nanti Bapak Ibu bisa memilih salah satu ya. Nah, ini untuk project P5 tetap saya sertakan karena mungkin untuk semester tahun pembelajaran sebelumnya masih ada siswa yang di sekolahnya mengikuti pembelajaran project P5. Kalau yang sekarang berjalan memang sudah menggunakan kokurikuler ya. Tapi di sini tetap saya sertakan. Nah, nanti dari dua ini tinggal dipilih salah satu ya. Siswa yang siswa ikuti itu yang mana? Kelas yang diikuti itu mana? Apakah pada saat itu menggunakan P5 ataukah kokurikuler? Sama persis pada saat mengcopy paste nilai. Tapi untuk siswa yang dioplos ya, tingkat 10 untuk SMA, nanti Bapak Ibu bisa melihat, mencermati cara menginput nilai pada siswa yang rombelnya dirubah di sini. Nah, karena ketika dirubah susunannya karena harus melalui template. Saya contohkan untuk semester 3 dan 4. Ini yang genap ya. Tinggal kita copy, kemudian kita pastekan ke sini. Semester 4. Kita pastekan ke sini, paste spesial, pilih value. Nah, ini akan muncul, sudah selesai. Nah, untuk pencetakan sama seperti pada saat kita mencetak pada aplikasi rapot ya. Nah, di bagian bawah di sini ada keterangan untuk wali kelas semester 1 dan 2. Nah, untuk SMA karena wali kelasnya untuk semester 1 itu harus kita rombak, maka di sini mungkin tidak bisa karena beda-beda setiap anak ya. Jadi untuk semester 1 maka untuk pencetakannya sebaiknya untuk yang di bawah kita bisa dihilangkan ya, dengan cara seperti ini ya, sehingga nanti tulisan ini tidak ikut tercetak.
Atau kalau misalkan mau tetap dicetak ya monggo silahkan ya, tapi untuk nama wali kelasnya itu tidak bisa ya, karena kelasnya sudah dioplos, sudah diurutkan, disesuaikan dengan semester 2 nya. Jadi dalam satu kelas ini mungkin wali kelasnya berbeda untuk tingkat 10 ya. Kalau untuk SMK ya semuanya karena tidak ada perubahan rombel, maka di sini bisa akan seragam ya wali kelasnya, dan ini bisa diikutsertakan dalam pencetakan di lembar buku induk. Kemudian di sini untuk P5 dan kokurikuler nanti bisa dipilih mana yang mau ditampilkan. Jika akan ditampilkan P5, maka di sini ketik angka 1, nanti yang muncul di buku induk adalah keterangan P5. Tetapi jika ingin ditampilkan kokurikulernya, maka di sini ketik angka 0. Maka nanti yang ditampilkan adalah kokurikulernya. Nah, ini P5-nya sudah hilang dan yang muncul adalah kokurikuler. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.